Saudaraku sekalian, bertemu kembali di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang bab 5, tentang kemunduran umat Islam. Nah, di sini insya Allah Bapak akan membahas mengenai kemunduran umat Islam. Ada 3. Yang pertama, kemunduran kerajaan besar, faktor internal dan eksternalnya. Ini telah kita pelajari di semester 2 sebetulnya, terutama di dinasti Abbasiyah. Yang kedua, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Yang ketiga, munculnya gerakan pembaharu dalam Islam. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh pembaharu Islam. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. 2, Jamaluddin Al-Afghani. 3, Muhammad Abduh. 4, Muhammad Rashid Ridha. 5, Muhammad Iqbal. Dan yang terakhir adalah Sultan Muhammad. Nah, insya Allah untuk yang ini, di lain waktu yang akan kita bahas diantaranya mengenai ini, atau mengenai kemunduran kerajaan besar. Kalau misalnya waktunya nanti ada, insya Allah kita akan bahas mengenai ini, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Oke, terus sekalian kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Kemunduran kerajaan besar terbagi menjadi 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Walaupun ini sudah dibahas sebagian. Faktor internal diantaranya adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah. Dimulai dari khalifah yang ke-6 dan khalifah yang ke-7 ya. Situ sudah mulai terlihat mengenai perebutan kekuasaan. Sebetulnya dari awal pun juga sudah ada. Khalifah yang ke-3, khalifah yang ke-2, mohon maaf, yaitu Abu Ja'far. Abu Ja'far juga sebetulnya sudah ada perebutan dengan paman, yaitu Abdullah bin Ali. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, ta'assub jahiliyah, fanatisme kebangsaan. Dari mulai dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah pun juga sama, ya, fanatisme kebangsaan. Nah, kalau dinasti Bani Umayyah terlalu betul-betul fanatisme kebangsaannya, di antaranya dari mulai khalifah, pejabat-pejabat yang inti, yaitu di antaranya wazir, menteri-menteri, itu harus dari orang Arab. Walaupun ada yang berkompeten dari bangsa yang lain, tetap itu lebih diutamakan dari orang-orang Arab. Yang selanjutnya yaitu para khalifah dan pejabat hidup berpoya-poya. Nah, para khalifah dan pejabat mereka hidup berpoya-poya. Otomatis maju, ketika maju tersebut sehingga pendapatan di kas negara itu sangat besar, terlena dengan pemasukan yang banyak, sehingga lebih kepada poya-poya. Tidak semuanya, cuma di akhir-akhir para khalifah seperti itu. Munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memerdekakan diri. Siapa di antaranya? Di antaranya yaitu dinasti Fatimiyah yang memerdekakan diri di Abbasiyah, dinasti Saljuk, ya, dinasti Idrisiyah, dan dinasti-dinasti yang lain. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya diantaranya adalah perang salib yang berkepanjangan, sehingga beberapa fase serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Ini yang paling berat, sehingga Hulagu Khan tidak pandang bulu, semuanya dibabal habis oleh Hulagu Khan ketika perang salib. Dan ini ketika perang salib biasanya akan membahas mengenai dinasti Al-Ayyubiyah, dinasti yang berkuasa di daerah Mesir yang menggantikan dinasti Fatimiyah yang kemudian
bisa menangkis dari serangan-serangan orang-orang salib, orang-orang Nasrani pada waktu itu. Adapun mengenai bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menyerang dinasti Abbasiyah, yang menghancurkan dinasti Abbasiyah ketika itu dinasti Abbasiyah sudah buruk. Nah, itu juga bisa ditangkis oleh para pejuang-pejuang muslim yang lainnya. Kita lanjutkan. Nah, dari pelajaran di atas, Syekh Amir Syakib Arsalan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariatnya, khususnya itu Al-Quran dan hadis. Pada Rasulullah SAW, ketika beliau mendekati kepada ajal, beliau bersabda, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan bagimu dua perkara. Nah, aku tinggalkan dua perkara. Apa saja? Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu yang pertama adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Itu kitabullah dan sunnah Rasul. Satu itu menurut Syekh Amir Syakib Rasalam. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah berdasarkan surah Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sudah tidak melekat inti dari surah Ali Imran ayat 103 ini. Padahal umat Islam harus senantiasa bersatu. Nah, oleh karena itu yang dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib di situ, beliau salah satu tekniknya diantaranya adalah menguasai daerah Islam untuk disatukan kembali, tidak terpecah belah. Karena yang mereka inginkan adalah pecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati, atau disebut dengan penyakit wahan. Wahan itu ialah hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Padahal jelas bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sebagai fata morgana belaka. Yang lebih pastinya, yang lebih abadi atau khalidina fiha abada, jelas akhirat. Jadi prioritas orang muslim itu ialah lebih memprioritaskan akhirat daripada duniawi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sedangkan pada zaman-zaman hampir modern sekarang itu lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada akhirat. Nah, yang keempat, mundurnya umat Islam sebabkan umat Islam diantaranya meninggalkan jihad atau ijtihad. Nah, jihad adalah perjuangan yang sungguh-sungguh yang dilakukan karena panggilan ilahi. Apakah mencari ilmu termasuk juga jihad? Bapak kira itu termasuk juga jihad. Ya, kenapa? Karena itu salah satu panggilan ilahi. Karena diwajibkan mencari ilmu wajib. Bagi siapa? Bagi setiap manusia yang berakal selagi dia masih hidup.
Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Ini bagian yang kedua. Setelah kemunduran kerajaan Islam, baru kita masuk ke sini. Penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Ini juga termasuk yang menjadi sebab-sebab mundurnya, yaitu daerah dari Islam, negara-negara Islam. Kebangkitan bangsa barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi. Dimulai dari masa dinasti Abbasiyah. Banyak sekali orang-orang barat yang mencari ilmu kepada orang-orang Islam. Di antaranya pada waktu dinasti Abbasiyah mereka banyak datang ke Baghdad, dan pada masa dinasti Bani Umayyah yang kedua mereka banyak yang datang ke Cordova, karena Cordova dan Baghdad itu pusat-pusat ilmu pengetahuan pada zaman itu dan sangat terkenal. Kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1633 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Nah, benteng yang terakhir adalah di kerajaan Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani hancur, barulah di sana bangsa barat leluasa untuk mencaplok daerah-daerah Islam. Apa saja? Di antaranya ini. Nah, di antaranya ini. Ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai abad ke-19 Masehi. Di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Misi politik untuk menguasai negara Islam digalakkan dengan politik pecah belah, dipecah belah. Yang asalnya bersatu diusahakan untuk bersatu, diusahakan untuk dipecah belah. Jadi orang muslim dan orang muslim dibentrokan. Bangsa barat yang memiliki 3 motivasi. Di antaranya adalah orang Spanyol dan Portugis. Gold, glory, dan gospel. Gold, glory, dan gospel. Apa gold? Semangat untuk mencari keuntungan. Glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan. Gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen. Ketika penjajah datang ke suatu negara, pastilah di situ ada misi-misi yang 3 ini. Di antaranya yaitu misi dari orang Spanyol dan Portugis. Termasuk juga negara-negara yang lain seperti Belanda, Inggris. Di antaranya gold, semangat untuk mencari keuntungan, memeras. Yang kedua glory, kekuasaan. Yang ketiga gospel, untuk menyebarkan agama Kristen. Contohnya misalnya di sini Aljazair pada tahun 1830 merebut, ada yang dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia taklukkan Prancis pada tahun 1881. Mesir dijajah oleh Inggris pada tahun 1882. Bahkan Indonesia pun juga dijajah oleh berbagai negara. Di antaranya adalah Belanda, termasuk juga Portugal atau Portugis, ya. Termasuk juga oleh Jepang, oleh sekutu. Ya. Munculnya gerakan pembaharuan. Ini hanya sekilas saja, tidak seluruhnya. Nah, berada di bawah tekanan Palestina Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif, ternyata ada juga yang dampak positifnya. Apa di antaranya? Dimulainya gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran Islam dan munculkan pembaharu dalam segi keagamaan. Dan semangat umat Islam untuk mengorbankan kebangsaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali setelah melihat bahwasannya banyak sekali negara-negara bangsa-bangsa Indonesia, bangsa-bangsa Muslim yang dijajah oleh orang-orang
Barat. Di antara kelompok pembaru mereka ada yang meniru pola dan sistem pendidikan, lebih mengembangkan sistem pendidikan yang dipelopori oleh Sultan Mahmud. Nah, Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani. Ini Sayyid Ahmad Khan dari India, Muhammad Ali Pasha di Mesir. Nah, ini yang lebih menitik beratkan kepada sistem pendidikan. Bahkan juga Muhammad Abdul lebih kepada pendidikan sebetulnya. Nah, di sini ahli sejarah ada yang mengelompokkan kepada modernis. Modernis yang dalam artian yaitu mengusulkan agar kembali kepada hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah, jelas tanpa meninggalkan daripada tuntunan-tuntunan para ulama untuk lebih mendalami daripada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya, kalau kita misalnya langsung baca Al-Quran dan termasuk juga artinya, kadang-kadang kita kurang paham. Tapi di situ sudah disediakanlah ahli-ahli tafsir. Ya, para ulama-ulama yang mengajar di pesantren-pesantren, termasuk juga di madrasah-madrasah, banyak sekali yang menjelaskan mengenai Islam, mengenai Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya agar tidak terlalu fokus kepada ijtihad yang zaman dahulu. Artinya menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Yang jelas tidak keluar daripada aturan-aturan yang berada di dalam Al-Quran dan hadis. Siapa saja di antaranya yang lebih menekankan kepada modernis, yaitu di antaranya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha. Yang mana salah satunya adalah Muhammad Jamaluddin Al-Afghani sini mengorbankan dirinya sampai beliau tidak menikah. Ya, demi apa? Demi kemajuan Islam. Ya. Ke berbagai negara beliau, dari mulai Afghanistan, beliau juga pergi ke Mesir, dari Mesir beliau pergi juga ke Perancis. Ya. Nanti mungkin akan lebih mendalam di perbabnya mengenai nama-nama yang tertera di sini. Jadi Jamal Afghani termasuk juga guru Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah guru dari Muhammad Rashid Ridha. Gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi ada yang lebih mengutamakan nasionalisme, sehingga banyak yang memerdekakan diri dari pola pikir yang dikembangkan oleh para pembaru Islam, yang pada akhirnya Indonesia dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lepas daripada para pejuang-pejuang, para ulama, para pejuang-pejuang muslim, termasuk juga para santri. Pada tahun 1946 Syria, Jordania, dan Lebanon, Pakistan. Pada tanggal 15 Agustus 1947 pada tahun 1951 Libya berhasil memerdekakan diri. Adapun Mesir baru menganggap dirinya benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952 setelah Raja Farouk digulingkan. Walaupun Mesir telah bebas dari Inggris sejak 1922. Nah, sekarang rangkuman anak-anakku sekalian, ini rangkumannya. Daulah Islamiyah berjaya di Andalusia sampai berakhirnya Daulah Bani Ahmar. Terakhir adalah Istana Al-Hamra. Istana Al-Hamra itu dinasti Bani Umayyah kedua. Dinasti Bani Umayyah yang pertama di Damaskus,
dinasti Bani Umayyah pasti yang kedua di Andalusia. Yang selanjutnya, kemunduran Islam dimulai dari runtuhnya Dola Abbasiyah yang dianjurkan oleh pasukan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan. Yang ketiga, kemunduran daulah-daulah Islam baik latar belakang oleh konflik internal yang terjadi dalam kerajaan tersebut. Salah satunya adalah perang saudara, misalnya dinasti Abbasiyah, khalifah yang ke-6 dan khalifah yang ke-7, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun, anak daripada Harun al-Rashid, cuman beda ibu. Keempat, munculnya pembaruan dalam dunia Islam dikarenakan munculnya kesadaran dari tokoh-tokoh Islam. Mereka menambah begitu pentingnya persatuan dan kesatuan antara sesama umat Islam. Ini penting nasionalisme dikembangkan. Nah, bangsa Barat menjadi negara-negara Islam karena beberapa hal. Di antaranya ada 3 slogan. Ada Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory. Nah, adik-adik sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.